Shalom, shalom semua Bapak Ibu Saudara terkasih. Berjumpa lagi kita di Mukjizat Zaman Now. Iya, semua yang mengharapkan mukjizat dari Tuhan, tentunya malam hari ini kita bersatu hati. Iya, baik Bapak Ibu dan Saudara terkasih yang ada di sana. Juga kita mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan sudah beri yang terbaik untuk kita sama-sama dan kita memulai ibadah kita di Mukjizat Zaman Now saat ini. Mari sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan untuk hidup kami. Terima kasih juga untuk mukjizat yang masih Engkau berikan sampai saat ini. Engkau dulu memberikan mukjizat dan saat ini juga Engkau memberikan mukjizat itu untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melihat hati kami, anak-anak-Mu yang malam hari ini menyatu untuk mengikuti ibadah malam hari ini. Pimpin kami, sertai kami, dan biarlah hadirat-Mu bertahta di setiap pujian dan ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati untuk acara kami ini, Mukjizat Zaman Now, tetap tayang dan terus berjalan yang sesuai Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian dan dikatakan, thank you Jesus, we thank you Lord. Saat ku sembahmu, Kau hadir di sini. Saat ku berseru, Kau pulihkan hati ini. Sebab itu ku nyanyi haleluya, terpujilah Tuhan. Lagi katakan, saat ku sembahmu, Kau hadir di sini. Saat ku terseru, Kau pulihkan hati ini. Sebab itu ku nyanyi haleluya, terpujilah Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, beriku kekuatan. Hadirat-Mu memulihkan hidupku. Kami mau datang menyembah-Mu lagi Tuhan. Saat ku sembah-Mu, Kau hadir di sini. Saat ku berseru, Kau pulihkan hati ini.
Sebab itu ku nyanyi haleluya, terpujilah Tuhan. Oh hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan hadiratmu Tuhan, penuhi hatiku. Hadiratmu Tuhan, beriku kekuatan. Hadiratmu memulihkan hidupku. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Hadiratmu Tuhan, penuhi hatiku. Yes Lord, hadiratmu Tuhan, beriku kekuatan. Hadiratmu memulihkan hidupku. Oh hadiratmu memulihkan. Hadiratmu memulihkan hidupku. Hadiratmu memulihkan hidupku. Hadiratmu Tuhan yang kami rindukan. Oh, ya Rabb ya Syama, haleluya. Hanya Kau Yesus yang kami sembah, yang kami tinggikan. Tiada Allah yang lain yang kami sembah selain Kau Yesus. Oh haleluya, ya Rabb ya Syama. Haleluya, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu
dan perkenananmu mengikutiku. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Wow, ini anak-anak Allah yang luar biasa. Ya, siap-siap bisa hadir di tempat ini. Amin, saudara. Nah, hari ini saya akan membawakan satu tema tentang testing produce. Artinya apa? Pencobaan atau ujian itu harusnya menghasilkan. Ya, saudara, kita tahu semakin hari hidup kita di dalam Kristus harusnya semakin dahsyat, semakin indah, dan semakin mulia. Nah, seperti tadi dikatakan, kita dibentuk, saudara. Ya, lewat apa? Ujian-ujian dari kehidupan di dalam hidup ini. Ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Amin. Yuk kita langsung aja lihat ayatnya. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 3. Mari saudara kita akan baca bersama-sama. Oke, siap? Baca ya. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harusnya menganggap suatu kebahagiaan untuk jatuh di dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu ujian itu terhadap iman kita itu akan menghasilkan ketekunan. Katakan, ujian menghasilkan. Amin, saudara. Selama ini kita selalu lihat ujian itu sepertinya membuat kita nangis, ujian itu membuat kita sedih, ujian itu membuat kita menderita. Yes, di sisi kemanusiaan kita merasa menderita. Tapi firman Tuhan adalah penentu hidup kita. Katakan amin. Ya, firman Tuhan katakan bahwa ujian itu harus menghasilkan. Ya, saudara, coba kita lihat lagi. Roma 5. Nih, itu kan tadi yang nulis Rasul Yakobus ya. Nah, coba kita lihat apa nih kata Rasul Paulus tentang ujian. Oke. 5 ayat 3. Oke. Yuk kita baca lagi ya. 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam apa? Kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kita kalau dalam penderitaan, saudara, itu harus ada menghasilkan. Katakan hasil. Ya, di sini dikatakan menimbulkan. Tapi kalau bahasa Inggris enak tuh, produce passion, ya, produce endurance, gitu ya, selalu menghasilkan. Setiap ujian, kesengsaraan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita pasti menghasilkan. Tapi tergantung kepada sikap kita menanggapi setiap hal yang datang pada dalam hidup kita ini. Ya, saudara. Jadi jangan izinin, saudara, kalau kita jatuh dalam pencobaan atau ujian, saudara, kita hanya mengingini, saya mesti lepas nih, saya harus keluar dari masalah ini. Kita maunya keluar dengan cepat. Ya, yes, sebagai manusia kita mau keluar dengan cepat ya, saudara ya. Tapi di sini dia katakan pastikan bahwa ujian
yang Tuhan izinin, kita perlu benar-benar bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang sedang kau kerjakan? Apa yang kau ingini dari hidup aku, sehingga kau izinkan aku mengalami penderitaan ini, sehingga kau izinkan aku menghadapi ujian ini. Nah, saudara, di dalam pencobaan, di sini ada kata ya, di dalam Yakobus tadi dikatakan, anggaplah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Lalu dikatakan lagi, ada ujian. Nah, saudara, kita ketika menghadapi satu masalah, saudara, ingat, ada dua pribadi yang memperhatikan hidup kita. Satu, si iblis, ya saudara. Satu lagi, Tuhan yang ada beserta kita. Amen. Nah, kalau iblis mau membuat setiap masalah yang kita alami itu benar-benar menjadi kita supaya kita jatuh. Yes. Supaya kita tidak menghasilkan. Supaya iblis pekerjaannya adalah apa? Iblis pekerjaannya apa, saudara? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, dia melihat setiap kali ada kesempatan untuk membunuh kita, dia pasti akan lakukan. Setiap kali dia ada kesempatan untuk mencuri dari kita, dia akan lakukan. Nah, jadi pada saat masalah itu datang, saudara, dia akan pakai kesempatan itu untuk mencuri dari kita. Kalau kita nggak waspada. Tapi di lain pihak, ketika masalah datang, Tuhan ingin pakai masalah itu menjadi batu loncatan buat kita. Amen. Menjadi batu loncatan buat kita supaya kita menjadi Kristen yang gak pernah sama lagi, ya. Amin, saudara. Nah, kita lihat mari saudara, di dalam Alkitab, di Alkitab, kalau Anda baca Alkitab, bacakan ya teman-teman semuanya. Bacakan. Baca. Kita benar-benar perlu membaca ya saudara ya. Karena gini, di akhir zaman ini kan udah jelas akan ada banyak apa? Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, ya saudara. Jadi kalau kita sendiri tidak tenggelam di dalam firman secara pribadi, saudara, tidak heran pada suatu waktu kita bisa kena tipu. Saya kalau mendengar khotbah, saudara, khotbah siapapun, saya perlu dengerin dia ngomong firmannya apa. Saya catat. Lalu saya baca sendiri. Kadang-kadang saya suka bingung. Tuhan, kok hamba Tuhan itu bisa dapat penjelasan seperti itu? Padahal kalau saya baca sendiri, kok saya nggak nangkap seperti itu? Nah, saudara. Jadi lewat itu, akhirnya kita punya komunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan diizinkan melalui pengurapan Roh Kudus untuk mengajar kita. Amin, saudara. Jadi kita bukan hanya mendengar, tapi kita juga harus menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Ketika kita mendengar khotbah seperti ini, saudara, kita pastikan harus mendengar ada pesan Tuhan. Bukan hanya perkataan saya khotbah-khotbah seperti ini, saudara, tapi kita perlu oleh Roh Kudus untuk menangkap, Tuhan, what is your message today? Apa yang menjadi pesanmu untuk aku hari ini? Amen, saudara. Ya, jadi kita lihat di dalam Alkitab, kalau kita baca Alkitab itu menurut saya isinya banyak kan penderitaan deh. Ya, saudara ya. Adam jatuh dalam dosa, habis itu dia diusir, habis itu apalagi Musa harus bawa bangsa Israel, habis itu perang. Pokoknya di Alkitab ini banyak sekali masalah, saudara. Kenapa? Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa dan memang dunia ini tempatnya masalah. Kalau kita tidak enjoy di dalam perjalanan kita bersama Tuhan menghadapi masalah, pasti kita nggak betah. Dan apalagi nanti kalau ketemu Tuhan nanya, udah selesai nak? Sekolahnya di dunia udah selesai. Udah dapat apa aja nak di dunia? Wah nggak tahu Tuhan. Pokoknya sih tiap ada masalah mau lewat aja. Tapi saya nggak tahu, nggak pernah ketemu Tuhannya. Jadi saudara pastikan ketika kita ada masalah, kita harus menghasilkan. Nanti kita akan lihat ya menghasilkan. Tuhan ngomong gini nih sama saya, make sure your pressure, tekanan itu membuat engkau bertumbuh. Baru beberapa hari yang lalu, setiap tekanan yang kita hadapi dalam hidup ini, itu adalah kesempatan untuk kita naik, untuk kita tumbuh, bukan untuk kita jatuh.
Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan buat kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kita menjadi orang yang biasa-biasa. No. Karena Dia memberikan rohnya tinggal di dalam kita. Memberikan dirinya tinggal di dalam kita. You know saudara, roh yang tinggal di dalam kita, roh kudus ini, roh yang ikut juga di dalam ketika menciptakan langit dan bumi ini, saudara. Roh kudus yang ada di dalam kita, ini roh yang benar-benar penuh kuasa. Oleh karena itu dikatakan bahwa Dia yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam kita. Jadi saudara, pastikan setiap kita menghadapi tekanan dalam hidup ini, mau di kantor, di rumah tangga, di gereja, dimanapun, itu adalah kesempatan untuk kita naik lebih tinggi. Amin. Katakan tekanan, kesempatan untuk saya bertumbuh. Amin, saudara. Jadi bukan untuk membuat Anda gagal atau jatuh. Tekok itu saudara. Masalah di kantor, jika Anda difitnah orang, pastikan Tuhan, you di dalam aku lebih besar daripada roh yang ada dalam ini. Perkataan orang yang memfitnah saya akan kau ubahkan itu menjadi perkataan berkat buat aku dan aku dipromosikan. Kita harus berani saudara. Karena kita bukanlah sekali lagi manusia biasa. Jangan lihat diri Anda dan saya manusia biasa. Tapi kita adalah manusia yang dipenuhi dengan roh Tuhan. Setiap kali kita pergi kemanapun saudara, you bring the presence of God. Kita membawa hadirat Tuhan. Bangkit iman kita saudara, bahwa Dia yang menyertai kita lebih besar daripada apapun. Kita diutus oleh Tuhan di muka bumi ini saudara, di berbagai tempat. Mungkin Pak Hari adanya di gereja, Bapak ini ada di kantor, mungkin ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pegawai negeri, ada yang menjadi segala aspek kehidupan ini. Tuhan taruh anak-anaknya. Kenapa saudara? Ketika Dia menaruh anak-anaknya di situ, karena Dia tahu di situ ada kesempatan surga intervensi. Amin. Bergairah saudara. Masalah adalah kesempatan buat kita naik. Amin. Jadi sekali lagi, jangan Tuhan juga Tuhan, wah saya nggak apa-apa, nggak salah kalau itu saudara. Tapi yang pasti kita mesti tahu, Tuhan tujuanmu apa tuh? Izinin aku alami. Engkau sedang membangun aku di dalam hal. Engkau sedang menumbuhkan karakter apa di dalam. Amin. Ya, jadi saudara, mari kita mulai tertawa. Kalau ada masalah kita tertawa. Kalau ada masalah kita kayak seperti Allah di Mazmur 2 katakan, Dia menertawakan musuh-musuhnya. Wah, tahu saudara? Dia menertawakan musuh-musuhnya loh. Allah itu, karena kita anaknya Allah, berarti apa yang ada pada Bapak kita, karakternya juga ada pada kita dong. Ya, kalau ada musuh kita perlu pertama apa? Ketawa. Ketawain musuh-musuh kita. Semakin kita ketawa, musuh-musuh kita yang stres. Kalau kamu ada masalah, saya ada masalah, kita nangis, musuhnya ketawa. Ingat ini. Kalau kita ada masalah, ketawain dulu tuh masalah. Karena kita tahu siapa yang menyertai kita. Karena kita tahu siapa yang beserta kita. Amin saudara. Nah, di sini kita juga perlu nangkap banget saudara. Kenapa kita di Firman bilang kita harus bersuka cita? Saya pernah khotbah di tempat ini ya tentang Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu saudara. Bahwa Allah menciptakan kita serupa segambar dengan Dia. Amin saudara. Anda tahu kalau Anda punya iPhone ya saudara, belakangnya ada gambar apa? Apple ya. Itu sebagai trademark nama Apple Incorporation. Betul kan? Iya kan? Berarti kalau kita keluarin wah dia bawa iPhone. Udah langsung tahu saudara. Amen. Kita diciptakan serupa segambar dengan Kristus. Sama seperti
seperti iPhone itu, saudara. Dia taruh trademarknya dia di dalam kita. Dan Tuhan melihat kita itu seperti dia taruh trademark Apple di dalam handphone atau setiap produk yang dia punya. Katakan amin. Once ketika ini produk ini siapa? Ketika produk ini ada masalah, saudara, dia udah bilang waktu kita beli ada peraturannya. Kalau masih 1 tahun, Anda bisa langsung balikin ke authorized dealer. Supaya apa? Diganti yang baru. iPhone. Tapi kalau Anda udah kutak-atik sendiri, dia bilang, no, kamu tidak bisa tukar. Demikian pula kita, saudara. Yang bisa betulin kita, yang bisa mengoreksi hidup kita, adalah Sang Pencipta. Betul nggak? Jadi kalau kita ada masalah, jangan kita sampai jadi error. Jangan kita sampai jadi nggak beres, saudara. Jangan lari ke unauthorized dealer. Kalau kita ada masalah, kita harus lari ke Sang Pencipta. Karena dia tahu banget diri kita masing-masing ini betulinnya gimana. Amin, saudara. Seringkali kita perginya lari ke unauthorized dealer. Ya, saudara ya, kita cerita di kantor, ketika di fitnah, si Artio, kita hati, ya saya. Padahal sebelah itu yang kita cerita, dia nggak kenal Tuhan. Dia nggak kenal Tuhan. Terus dia bilang gini dong, nah, masa takut, pergi aja no, ke dukun sono. Gampang, tuh gue pakai. Ya, saudara, saya nggak heran di kantor tuh banyak sekali orang yang pakai poster. Banyak, saudara. Tapi ingat, kita itu ada di kantor adalah perwakilan dari Allah yang diberikan rohnya yang dahsyat untuk ada di sini. Amin, saudara. Kita bukan ditaruh di kantor, bukan ditaruh di tempat kita kerja sebagai salah satu karyawan yang biasa. Amin, saudara. Oleh karena itu, kita perlu benar-benar memastikan kita ini siapa, kita ini membawa apa. Kita sedang bekerja bersama dengan siapa? Tuhan mengizinkan masalah. Kalau Anda kita lihat di Bible itu, dia selalu menyertai orang-orang dan ujung-ujungnya menang. Amin. Ujung-ujungnya menang. Anda lihat ya, saudara. Kita lihat nih. Coba di Alkitab. Masih berapa menit lagi? 15, oke, kita lanjutkan ya. Nah, ada salah satu ya saudara di Alkitab ini yang paling saya suka, saudara, yaitu salah satu Daud. Nah, Daud ini saudara, kalau Anda lihat kisah dia menghadap, dia hidup ini bukan hidup yang enak-enakan, saudara. Dia ini sebenarnya anak tertolak, betul nggak, saudara? Dia ini lahir sebagai orang yang bahkan dilupakan oleh orang tuanya. Amen. Dia dikasih tugas, kakak-kakaknya semua keren-keren kerjaannya bersama Saul sebagai tentara-tentaranya Saul. Mungkin beda umurnya jauh ya saudara. Dan si Daud kerjaannya ngapain saudara? Menggembalakan. Ya tiap hari mengembalakan. Tiap hari mengembalakan. Penting mengembalakannya banyak. Kalau Anda baca dia mengembalakan cuma berapa? 2-3 ekor saudara. Tiap hari dia cuma di padang pengembalaan 2-3 ekor. Nah karena dia ngaku dia juga bikin alat musik saudara. Setiap hari loh saudara dia mengembalakan 2-3 ekor. Mungkin hidup kita hari ini Anda malah merasa seperti si Daud. Ya begitu rutin, begitu kayak dikasih tugasnya kecil, mungkin gak berarti, mungkin orang gak ngeliat Anda, mungkin Anda merasa ya tugas begini seperti apa sih gitu loh. Bahkan Anda mungkin gak dipandang oleh orang. Tapi belajar dari Daud. Dia tetap setia melakukan memelihara gembala, mengembalakan domba bapaknya 2-3 ekor dengan setia. Bahkan tiap kali ada waktu dia juga terhubung dengan Tuhan, dia worship. Anda lihat berapa banyak mazmur yang Daud buat. Amin. Jadi pakai dalam waktu-waktu ini seperti Daud mungkin dia tertolak, dia nggak dilihat sama bapaknya. Bahkan ketika Samuel datang untuk mengurapi raja, seluruh anaknya Isai suruh berdiri.
Wah, sama udah yang gede ganteng banget nih. Baru kali ini bilang jangan dia lupa lihat hati. Sampai sudah dia si Samuel ini mau mengurapi semua anak Daud. Samuel bilang, Tuhan bilang bukan. Samuel bilang, masih ada anaknya Pak. Satu. Masih ada yang lain nggak anaknya? Bapaknya bilang, ada. Oh iya ada. Di mana gembalaan? Enggak saudara. Ini acara besar, acara ketemu Nabi, tapi anaknya ada taknya diapain? Coba kamu posisi seperti Daud gimana? Tolong nggak? Aduh, Bapak benar-benar nggak memperhatikan. Anak sekarang udah langsung lari dari rumahnya. Cari teman yang bisa mengerti perasaan saya. Ya saudara ya. Tapi tidak benar. Why? Karena dia setiap hari sekalipun memegang hanya 2-3 ekor domba kita, dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Pada saat dia diurapi, ternyata memang dia diurapi. Karena saudara, kerutinan kita, masalah kita, saudara, ketika kita hadapi terus terhubung dengan Tuhan, saya percaya kita tidak pernah akan salah. Pastikan bahwa kita akan naik. Karena Tuhan berkata, engkau bukan pekor, tapi engkau akan menjadi pekor. Amin, saudara. Kita akan menjadi pekor. Jadi kita nggak bisa hidup sekali lagi, saudara, biasa-biasa. Karena di hari nanti, saudara, penderitaan akan semakin kuat. Kalau kita tidak dilatih seperti Daud memeliharanya 2-3 ekor domba, atau pekerjaannya mungkin penderitaannya biasa-biasa, tapi kita nggak sanggup melewatinya, ke depan kita gimana? Amin, saudara. Jadi mari kita pastikan kita benar-benar mau keluar daripada masalah kita atau penderitaan kita menghasilkan. Nah, apa sih yang dihasilkan, Priscilla, kalau kita tuh lewat penderitaan atau masalah ini bersama Tuhan, saudara? Satu, karakter ilahi. Tadi Yakobus 1 ayat 3 katakan bahwa kita akan ada ketakutan, kesabaran, ya saudara ya, karakter ilahi. Dia akan keluar, saudara. Ketika Yesus datang ke dalam kita, saudara, ketika Rohnya tinggal di dalam kita, saudara, itu dia membawa paket lengkap, termasuk karakternya. Tetapi karakter itu gak akan bisa menyala, gak akan bisa keluar kalau kita masih terus memakai manusia lama kita, masih memakai perasaan kita yang lama. Oleh karena itu, lewat penderitaan, saudara, sebenarnya Tuhan sedang melatih bagaimana kita memakai pikiran Yesus, bagaimana kita memakai kebenaran firman untuk melawan segala hal yang menerpa kita. Saya percaya setiap kita dalam menghadapi masalah, ada banyak intimidasi. Benar nggak, saudara? Pernah nggak diintimidasi? Ya, intimidasi itu kayak ada suara terus tuh. Mana mungkin? Lalu diintimidasi. Benar nggak ada apa-apa, tapi itu kayak mengintimidasi, saudara. Tapi kita perlu memakai firman Tuhan untuk mematahkan setiap perkataan-perkataan musuh. Kalau saya bilang itu noise, suara bising yang bukan dari firman Tuhan, itu menjadi suara bising di dalam pikiran kita. Kita perlu menakjubkannya kepada firman Kristus. Amin, saudara. Jadi kita akan keluar karakter ilahi. Kemudian kita akan menghasilkan apa? Kalau kita melewati masalah bersama Tuhan, pertumbuhan ilahi udah pasti. Pertumbuhan rohani kita pasti akan nyata, saudara. Ya, terus kita akan apa lagi? Yakobus 1 ayat 8, kalau kamu kurang hikmat, mintalah hikmat. Artinya apa, saudara? Kita mungkin waktu kita menghadapi masalah, pengetahuan kita nggak sampai di situ. Tapi pada saat kita diizinkan menghadapi masalah itu, kita terus terhubung dengan Tuhan, kita hikmat sama Tuhan, tiba-tiba kita mendapatkan satu pengetahuan yang benar. Amin. Keduanya masalah itu kita menjadi lebih berhikmat. Amin. Ya, jadi kalau dari kitab Yakobus itu ya, saudara, kita pastikan menghasilkan karakter, kita mengalami pertumbuhan rohani, kita juga akan mengalami lebih berhikmat, ya saudara. Jadi gimana nih Priscilla untuk kita bisa menang di dalam masalah ini?
Gak ada jalan lain, saudara. Gak ada jalan pintas. Intim seperti dalam hidup dengan Bapa. Keintiman, kata keintiman ini, saudara, adalah kata-kata yang udah biasa di gereja. Kita udah biasa kayaknya. Mungkin ada yang bilang, bosan banget kok. Gitu. Adalah kata intiman. Saudara, memang Tuhan itu menginginkan persekutuan dengan anak-anaknya. Sini ya, ada yang punya anak kan? Ada yang punya anak? Bisa katakan? Punya anak ya? Oke, yang punya anak saya mau tanya, Bapak maunya anaknya sering ngobrol sama Bapak atau Bapak gak suka ngobrol sama anak gimana? Lebih suka kan? Kalau anaknya ada apa-apa, Papa, saya mau ngambil ini. Pulang sekolah mungkin dia juga bilang, Mama tadi gini-gini. Daripada anaknya pulang sekolah dia diem aja gitu. Kita gak tahu apa-apa, saudara. Bapak di surga itu suka sekali kalau kita datang mendekatnya. Itu adalah satu privilege buat kita, saudara. Diberikan waktu oleh Tuhan dan diberikan kesempatan untuk bisa datang kepada Dia. Dan percayalah, saudara, keintiman ini akan menghasilkan buah yang nyata. Amen. Jadi buah yang di Yesus Yohanes 15 katakan, jika kamu tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita, ya saudara. Ketika firman-Nya tinggal di dalam kita, saudara, kita pasti berbuah. Artinya apa? Ya kan tadi kita bilang kalau ada masalah kita harus menghasilkan. Menghasilkan itu artinya kan berbuah ya saudara ya. Jadi percaya keintimanmu dengan Tuhan itu jangan cuma doa. Malam pagi Bapak Tuhan, terima kasih Tuhan sekarang bekerja Tuhan, amin. Terima kasih lindungi saya Tuhan, pakai rumah saya, pakai anak saya, pakai semuanya Tuhan. Oh amin dalam Yesus Tuhan. Jadi Tuhan itu seperti saat ya. Kalau ada kerjaan masa, oh Tuhan tolong, amin. Tapi selama ini nggak pernah ngobrol sama Tuhan, nggak pernah sadar kalau kemanapun kita pergi ada bersama dengan Dia. Kalau kita di kantor bisa, kita coffee break yuk, kita beli yuk kopi kenangan atau apa gitu ya, saudara coffee break. Pernah nggak kamu love break? Pernah nggak lakukan love break with Jesus? Gimana cara membangun keimanan? Benar mudah saudara. Sambil waktu kadang lagi kerja, sebentar, thank you Jesus ya. Makasih ya Tuhan, selalu. Ketika kita nanti udah lagi, thank you Lord for your wisdom. Nah, ya saudara. Jadi kita selalu membangun kesadaran akan Tuhan. Ya, kalau kita jadi selalu punya waktu untuk diri kita sendiri, kenapa dengan Tuhan kita nggak kasih dia waktu, kita nggak kasih dia pujian, walaupun itu perkataan yang kecil-kecil. Senang nggak ada kalau tiba-tiba anaknya pulang dari sekolah, Mami, you look so good. Senang nggak? Mami, thank you for serving food, good food, misalnya kayak gitu. Ada senang nggak? Senang ya? Iya kan? Nah, Bapak di surga juga suka, saudara. Kalau ada lagi dia jalan, yuk kita jalan kita pergi kemana? Nah, ya saudara, He is alive. Sekali lagi, Dia hidup. Amin. Ya, yang kedua adalah firman Tuhan siang dan malam. Seperti tadi saya bilang, ayo kita mulai baca Alkitab 1 tahun, mulai antisir. Ya, setiap tahun mulai, setiap kali kita baca lagi Alkitab kita. Amin, saudara? Angkat semuanya ya. Oke, saya akan tutup. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas,
dan selalu dapat beasiswa baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk. Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai pada malam hari ini dan kita akan kembali lagi menyatukan hati kita sama-sama yang rindu menantikan mujizat Tuhan. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan selalu memberikan mujizat yang terbaik untuk kita. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Baik Bapak Ibu, malam hari ini yang mengalami sakit akan disembuhkan Tuhan. Percaya, Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan dengan mujizatnya. Apapun pergumulan kita hari ini, Tuhan pasti akan sembuhkan, pulihkan, dan kita akan dimenangkan. Baik, kita akhiri ibadah kita malam hari ini dan jangan lupa kita kembali lagi dengan Mujizat Zaman Now di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkati